Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tak kalah penting, apa yang kita rencanakan telah kita kerjakan, mulai dari tadi pagi sampai pada malam hari ini. Perencanaan itu penting karena kita tahu bahwa perencanaan yang matang adalah separuh daripada keberhasilan. Jadi kalau kita punya perencanaan yang matang, artinya kita sudah menyiapkan keberhasilan 50%. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita melakukan recording video di lapangan. Nah, pada saat kita melakukan recording video, tentu kan banyak objek yang kita ingin ambil. Nah, banyak angle sudut pengambilan video yang akan kita kerjakan. Supaya semuanya beraturan, supaya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita ada dalam kepala kita, maka kita perlu membuat yang namanya script. Jadi script video, kemudian kita perlu membuat storyboard. Ini bagi kalangan videographer itu sesuatu yang sudah biasa. Tapi bagi kita para YouTuber, mungkin kadang-kadang kita tidak berpikir untuk membuat script dan membuat storyboard. Padahal kita tahu bahwa banyak momen-momen tertentu yang tiba-tiba kemudian hilang begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkannya dari awal. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika kita ingin melakukan recording, maka persiapan pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah membuat skripnya. Jadi skrip itu tidak perlu tidak perlu sempurna begitu ya. Jadi skrip itu juga kita buat poin-poin tertentu. Misalnya poin pertama kita ingin mengambil studi kasus, misalnya kita ingin mengambil video pemancing, ya. Maka storynya skrip pertamanya adalah di mana kita akan mengambil gambar pemancingan. Di misalnya kalau kolam, di sudut mana yang akan kita ambil. Kalau misalnya kita ingin mengambil video pemancingan itu matahari misalnya di sebelah sana, maka kita jangan sampai mengambil gambar berlawanan dengan posisi kita mengambil gambar berlawanan dengan matahari. Walaupun misalnya pada saat kita mancing itu ikannya lebih banyak di titik itu, kita bisa mencari posisi yang kalau bisa tidak menentang cahaya matahari. Kalau bisa tidak menentang cahaya matahari, tapi kalau misalnya ikannya lebih banyak di situ, maka kita cari sudut yang tidak terlalu banyak mengambil atau menentang cahaya matahari itu. Yang pertama, itu script yang pertama, di mana lokasi kita akan mengambil atau melakukan recording video. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, setelah itu kita mengambil apa yang akan kita ambil, gambar apa, objek apa yang akan kita ambil. Apakah objek proses kita memancing, ya kita melempar umpannya, atau proses kita ingin menyiapkan alat pemancingan, atau proses pemasangan umpan, apa yang kita ambil terlebih dahulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat kita sudah memancing, ya kita sudah melempar umpannya ke ikan, kira-kira kita ingin mengambil videonya itu stay full shot saja, jadi semuanya kita ambil, atau kita ingin mengambil gambar-gambar yang misalnya medium shot, ya misalnya kita ambil ekstrim, atau kita ambil gambar ikannya saja. Kita buat di script. Jadi kita buat di script. Scriptnya sederhana. Jadi langkah-langkah kerja kita ketika kita akan mengambil sebuah video kita sudah siapkan, supaya nanti pada saat kita mengambil video ada yang terlupa kita ingat. Misalnya kita sudah melakukan recording satu, yang kedua, yang ketiga. Ternyata yang kemudian langsung yang kelima, yang keempat kita lupa. Karena kita punya script, maka kita bisa mengambil kembali. Yang poin yang keempat saja kita ambil. Misalnya poin yang keempatnya adalah memasukkan ikan ke dalam tempat yang kita sediakan. Ini terlupakan misalnya kita saat mengambil video itu, maka kita tinggal merecord ulang, mengambil ikannya, kemudian kita masukkan ke dalam tempatnya.
pada saat proses editing baru kemudian kita susun berdasarkan script itu. Ya. Ini poin pertama, teman-teman sekalian. Poin pertama, agar memudahkan para teman-teman sekalian pada saat proses pengambilan video di lapangan. Kemudian yang kedua adalah storyboard. Di storyboard itu mulai kita menceritakan pada proses pengambilan video, ya kan? Itu sudah mulai detail. Sekali lagi saya katakan pada storyboard itu kita detail. Di sana digambarkan tentang bagaimana ikan apa yang akan kita ambil videonya, kemudian apakah ikan itu masih di dalam kolam atau di sungai misalnya, apakah kita ikut masuk ke dalam sungai itu atau tidak, semuanya sudah tergambar dalam storyboard. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, buatlah script yang sederhana dan buatlah storyboard yang sederhana supaya itu menjadi guidance kita, menjadi panduan kita pada saat kita proses pengambilan video, pada proses kita melakukan recording video. Supaya apa? Supaya video kita itu tersusun secara rapi, jadi tidak acak, jadi tidak asal-asalan. Beda misalnya kalau kita vlog. Kalau kita vlog, kita kan istilahnya itu streaming. Ya. Kita langsung di lapangan itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu langsung diambil videonya. Itu juga bagus juga, tidak masalah sebenarnya. Ini tergantung pada selera kita. Tapi sekali lagi saya katakan, pentingnya bagi seorang YouTuber pemula, terutama pada saat proses pengambilan gambar di lapangan, video di lapangan, maka dia perlu membuat script, kemudian dia perlu membuat storyboard sederhana saja. Jadi tidak perlu seperti kalangan perfilman, dunia perfilman yang mereka membuat scriptnya begitu detail, misalnya kan, kemudian membuat storyboardnya begitu detail. Kita para YouTuber ini tidak terlalu seperti itu karena kita tidak membuat film profesional. Tapi ya tidak ada salah juga kemudian kalau masing-masing kita coba menyiapkan selembar kertas atau mungkin di dalam paling mudah lah selembar kertas, misalnya kita buat rincian-rincian video yang akan kita ambil pada saat proses recording video. Teman-teman sekalian, ini penting. Sekali lagi saya katakan ini penting untuk membuat kualitas video kita menjadi video yang profesional. Jadi sekali lagi katakan bukan kita menjadi orang yang profesional dalam pembuatan video, bukan, tapi kualitas video yang kita ambil itulah kualitas video yang profesional. Artinya sudah kelihatan, oh ini cara pengambilan gambarnya begini, kemudian pencahayaannya, sudut pencahayaannya begini, kemudian kalau misalnya kita punya alat bantu seperti mic click on misalnya, itu juga kita bisa memanfaatkan supaya suara kita tetap terdengar jelas walaupun misalnya kamera yang kita gunakan itu jauh dari kita, tapi ketika kita menggunakan mic click on alat bantu itu kita juga mendapatkan kualitas suara yang bagus misalnya. Atau dengan menggunakan tripod ya kita sudah standing kamera sudah ada, seperti tripod itu sudah ada. Kemudian pada saat proses pengambilan video, posisi tripodnya di mana aman, ya kan, kamera kita tidak jatuh. Nah itu hal-hal seperti itu sangat diperlukan bagi seorang YouTuber agar sekali lagi saya katakan kualitas video yang kita buat itu adalah kualitas video yang profesional. Jadi kualitas kita merekord video itulah kualitas video yang profesional. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan hasil daripada video kita disukai oleh orang, kemudian itu akan menjadi dorongan para penonton kita untuk memberikan subscribe-nya, memberikan like-nya, memberikan komennya, kemudian menonton video itu dengan durasi yang sesuai dengan video yang telah kita buat. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya sekali lagi saya katakan bukan untuk menggurui, ya bukan untuk mengajari, tapi berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sama-sama, apa yang kita lakukan bersama-sama, kualitas video kita bagus, kemudian ditonton oleh orang dengan orang yang menonton itu suka, tentu itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kita para YouTuber ini. Demikian saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.